Oke lur, assalamualaikum. Ini kita mau pulang dari tempat kerja lur. Sekalian mau sedikit bercerita. Kenapa 1 bulan ini saya nggak upload Trabas, terus pokoknya jarang upload lah intinya. Ada beberapa faktor yang menjadi kenapa saya jarang upload itu karena ini. Yang pertama itu ada insiden. Jadi kemarin itu tanggal 8 Desember itu tanggal 9 Desember, pokoknya pas hari Minggu itu lur. Hari Minggu itu ada insiden teman saya yang biasa, ya kita kan ngetril itu berempat. Jadi ada saya, terus Pak Kodi, Pak Gun, sama Mbak John. Nah, salah satu di antara kita itu ada yang kena musibah lur. Jadi pas lagi Trabas itu jatuh ke jurang. Itu lokasi jatuhnya setelah Jengkoang. Jadi kalau dari sini setelahnya Jengkoang itu ke arah Coban Talun. Itu beliau jatuhnya di sana. Nah, pas kebetulan saya nggak ikut lur, karena hari Sabtunya itu saya sama anak saya yang bungsu itu camping. Jadi mulai hari Sabtu itu saya sudah nggak bisa dihubungi. Jadi saya nggak bisa dihubungi karena di gunung. Nah, akhirnya setelah nggak bisa dihubungi selama 1 hari, pas minggunya itu pas saya pulang baru sampai rumah, insya Allah sekitar habis maghrib itu ada foto beredar di grup itu Abah Kodi sudah di rumah sakit. Nah, akhirnya kan saya bingung ini loh, kenapa kok di rumah sakit pakai atribut trail. Nah, itu masalahnya. Akhirnya saya konfirmasi ke grup yang lain, ternyata memang benar Abah Kodi insiden jatuh di jurang. Nah, cuman kronologisnya saya belum tahu. Akhirnya saya telepon sama Mbak John kan ikut waktu itu. Telepon Mbak John, akhirnya cerita kronologisnya seperti apa itu lur. Nah, setelah kejadian itu, insiden itu, Ibu Negara mulai sering rame loh kalau saya ngetrail. Yang gini. Nah, akhirnya ya kayak gimana lagi, wong namanya juga Ibu Negara lur, yang memegang peranan istilahnya, memegang tongkat kuasa. Bukan saya tidak berkuasa, enggak. Jadi istilahnya kita kan ada anak yang satu juga masih kecil. Nah, itu menurut Ibu Negara disuruh mempertimbangkan lagi. Seumpama sampai crash, ada insiden apa enggak eman anaknya. Nah, itu salah satu yang jadi bahan pertimbangan saya, kenapa saya beberapa bulan ini akhirnya saya merenung dan memang benar gitu. Karena grup kita ini juga akhir-akhir ini mulai sibuk masing-masing loh, mulai sibuk dengan urusan masing-masing, akhirnya jarang kumpul. Nah, samping jarang kumpul ya ngetrail akhirnya sendiri gitu. Nah, kalau ngetrail sendiri kan juga gak asik lur. Wong kita juga di hutan sendirian, kalau ada apa-apa kan ya repot juga. Itu salah satu bahan pertimbangan saya itu. Makanya iki teman, makanya kenapa saya enggak ngetrail ya
Itu salah satunya. Terus berikutnya pekerjaan loh. Pekerjaan ini yang nggak bisa istilahnya ditinggal, jadi sangat butuh saya. Meskipun kadang hari Minggu itu kalau waktunya ditelepon berangkat ya berangkat gitu, jadi nggak bisa ditunda. Ini salah satu alasan juga kenapa saya istilahnya vakum dulu sementara. Tetap nanti saya suatu saat pasti kembali ke dunia lumpur loh, cuman untuk saat ini belum ya, karena nunggu situasinya biar enak dulu. Terus rasa trauma saya juga sudah mulai berkurang, karena ya bayangkan itu kita ngetril itu selalu berempat loh. Ketika nggak ada satu kan ya kayak gimana gitu rasanya kan, ya gak enak juga, kayak gimana gitu, kurang satu personil. Nah, padahal kemana-mana itu mesti bareng-bareng kan, ya gak enak loh itu. Terus berikutnya adalah karena ngetrail ini, kalau saya loh ya, kalau saya karena ya saya kan pemula juga di dunia lumpur ini, jadi pakai motor itu juga masih belum bisa maksimal. Dalam artian ya sering crash, ya sering sering jatuh. Akhirnya di situ ada biaya tambahan kayak spare part, terus bensinnya itu ngeri lur. Kalau bajul itu keluar, istilahnya saya pakai minimal bensinnya itu sehari, kalau pas lagi terabas minimal itu 12 liter loh. 12 liter minimal, berarti itu belum oli samping, terus belum biaya perawatan yang lain, belum penggantian part-part dan yang lain-lain. Nah itu ya kondisi kondisi keuangan juga lagi ndak memungkinkan untuk bisa bertahan. Itu juga jadi salah satu bahan renungan saya, kenapa akhirnya saya milih dengan sangat berat hati itu si bajul itu saya jual. Sebenarnya ya eman banget lah, mesinnya enak, terus istilahnya perawatan rutin dan tidak pernah trouble. Jadi yo eman sebenarnya, cuman ya mau gimana lagi, banyak faktor yang mengharuskan saya untuk vakum sementara. Nah diperkuat dengan pendukung-pendukungnya tadi itu gitu loh. Makanya mudah-mudahan lah teman-teman di sini bisa memaklumi kondisi saya, kondisi keuangan saya, kondisi keluarga dan lain-lain. Jadi jangan dibully, jangan diapa, tapi seumpama mau dibully ya monggo silahkan. Itu haknya teman-teman semua dan saya menghargai. Oke, tidak ada masalah. Nah akhirnya istri sempat ngomong udah nggak usah di lumpur lagi, tapi boleh di aspal dengan catatan tertib. Dalam artian tertib itu jangan ugal-ugalan di jalan. Ya namanya kita istilahnya di jalan ini kan enggak cuman kita aja. Ya gimana caranya kita harus tertib, mau nggak mau harus tertib. Istilahnya kita harus menghormati pengendara yang lain. Kalau pesennya istri sih gitu, saya mikirnya juga gitu. So kira enggak masalah. Akhirnya dapatlah ini si Jabrik ini, R25 ini. Nah kebetulan saya dapat tahunnya yang tua,
Ini yang old, yang generasi pertama tahun 2014 loh. Tahun 2014 ya, namanya motor tua ya sedikit butuh restorasi. Jadi ada perintilan-perintilan itu yang diperbaiki. Tapi ya alhamdulillah dari hasil penjualan si Bajul itu sudah mencukupi. Jadi yang tidak mengurangi kebutuhan atau ke R25. Cuman di samping itu ya R25 ini ada kelemahannya loh. Kelemahan yang paling kelihatan mencolok itu di kiprok. Waduh, kiprok kalau sudah kena aki langsung jebol. Makanya usahakan kalau R25 dipasang voltmeter loh. Itu untuk mantau ini sih sebenarnya, mantau voltase. Itu paling rawan R25 ini kiprok sama sepul. Kalau yang lain-lain insya Allah aman. Terus dari pengereman dibandingkan dua kompetitornya ya tetap kalah R25. Dibandingkan CBR sama Ninja tetap pengeremannya enak Ninja sama CBR. Ya paling bedanya cuma di situ aja loh. Nggak ini sih, dia tergantung fungsi sih kalian mau pakainya keperluannya untuk apa. Kalau untuk balap ya CBR, untuk touring Ninja. Kalau ini untuk jarak deket-deket aja ya R25 sudah cukup lah. Lampu merah lu tuh. Ini loh, keluar timing kudanya keluar. Ini salah satu kelemahan juga, tapi kelemahan jadi kekerenan loh. Tapi ya kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Sudah saya bawa kemana-mana, ke beberapa bengkel, tetap tidak bisa sembuh. Ternyata saya baca-baca, ya memang itu kelemahannya. Salah satu kelemahan dari R25 itu timing kudanya sering muncul. Yang paling jengkel itu kalau sudah di lampu merah timing kudanya keluar muncul, malu loh. Kayak motor kenceng aja, padahal ya enggak. Ini macet lagi. Nah, sini kalau hujan itu sering banjir loh. Ini kita ke ini aja dulu. Kita ke Champion Motor aja dulu. Kita tanya di situ ada atau enggak untuk gasnya. Apa ya? Gas spontan. Sekalian kalau ada pair kopling kita mau ganti bernya. Biar sekalian nikmat. Clear? Ini kayaknya mau hujan, tak masukin dulu wis kameranya. Terima kasih buat yang sudah nonton, terima kasih buat yang sudah mengikuti vlog saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.